Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Robert Misal. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan sehingga teman-teman dapat mampu bersyukur, dan ingat teman-teman bisa membantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, yang sekiranya dilihat memang orang yang di sekitar kita itu memang dia kurang mampu dan butuh sekali perhatian besar dari kita. Maka dari itu jangan lupa untuk bersedekah, dan jangan lupa untuk berbagi kepada sesama, dan ingat selalu protokol kesehatan dalam membagikannya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker. Dan ingat, saya ingin mengingatkan kepada Anda bahwasannya PPKM ini masih belum berakhir. Nah, sekiranya PPKM itu nanti sudah berakhir, saya ingin mengingatkan kepada Anda, mengingatkan kepada kamu untuk selalu meningkatkan kembali kualitas dalam menaati protokol kesehatan. Nah, di video kali ini, Rafael Krisnazura akan melihat situasi daripada gang saya dan juga depan gang saya, dimana pada saat PPKM kemarin dan hingga hari ini kompleks saya itu dihiasi oleh kekuasaan Allah yang luar biasa, yaitu kabut. Dan itu luar biasa. Biasanya saya jam 7 pagi itu nggak biasa lihat kabut biasanya udah terang. Ini luar biasa teman-teman. Mungkin ini hikmah dibalik PPKM. Mungkin banyak kendaraan yang di rumah mungkin ya, yang keluar juga jarang gitu ya teman-teman. Nah, maka dari itu saya ingin menunjukkan kepada teman-teman situasi dan kondisinya itu seperti apa. Yuk teman-teman, ikuti bersama. Oke teman-teman, walaupun saya dekat, saya tetap menggunakan masker ya teman-teman. Oke, sejauh ini di depan kompleks saya terpantau, di depan gang saya ataupun di dekat rumah saya terpantau dengan sangat baik, dan bahkan sungguh sangat taat terhadap protokol kesehatan. Nah, ini mudah-mudahan kita selalu mengikuti dengan baik protokol kesehatan ini, sehingga kita dapat merdeka dari namanya virus corona. Baik teman-teman. Bahkan di kompleks saya banyak sekali pohonan ya, di daerah gang saya khususnya. Mungkin teman-teman nggak kelihatan ya, yowes lah. Saya nanti akan kalau nggak salah ini akan saya bikin footage-nya deh nanti. Untuk yang ke depan nanti saya akan bikinkan footage-nya. Ini banyak sekali ya, kita aja nih teman-teman, saya nih yang merasa malas gitu ya buat di rumah doang, tapi ternyata saya bisa memanjakan mata saya dengan pepohonan, dengan lantunan burung, karena saya sendiri punya burung, tetangga juga punya burung, jadi bisa menghibur diri lah. Walaupun di dalam hati saya tuh ya begini amat hidup gitu ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang gak punya hal seperti itu, boleh dicoba teman-teman. Mungkin teman-teman suntuk, nah mungkin suara burung itu bisa mencerahkan kembali ide teman-teman. Nah, itu teman-teman. Nah, itu juga menjadi salah satu kunci kita untuk menaikkan imun dan juga meningkatkan imun. Nah, saya sembari berjemur ya teman-teman, makanya sembari berjemur saya juga kalau bad light juga mohon maaf, karena namanya juga saya lagi berjemur gitu kan teman-teman. Nah, saya di sini sembari membuat sebuah komparasi ya teman-teman, komparasi secara atraktif kepada teman-teman. Gimana sih keadaan kompleks sekarang? Apakah selamai dulu mungkin ya? Apakah banyak orang yang seliweran? Nanti kita lihat di beauty shot saya, di sinematik saya, bagaimana sih keadaan kompleks saya tercinta ini, bagaimana
tingkat kesadaran warganya, apakah masih ada yang tidak menggunakan masker. Tapi saya rasa semua warga di sini paham tentang aturan protokol kesehatan, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pertanda baik untuk memperbaiki kerusakan terhadap COVID di komplek kita. Itu ya teman-teman. Oke, saya akan jalan ke depan. Kita akan lihat. Ini mungkin kalau gambarnya goyang-goyang, maaf ya teman-teman. Nah, ini saya jalan-jalan dekat, tapi saya tetap menggunakan masker ya teman-teman. Nah, ini banyak sekali apa ya namanya, pepohonan di sini, ya. Ini sebetulnya ini bukan bukan dibentuk pada saat PPKM. Ini sudah lama teman-teman, ya. Ini sudah lama sebelum PPKM. Ini udah ada gitu ya. Kemudian ini juga udah ada, ini juga udah ada. Nah, di depan ini ada warung, tapi ini sangat sekali taat dengan PPKM. Alhamdulillah ya teman-teman. Kemudian saya akan kayak curut kali ya. Saya akan ngelihat dikit, set, habis itu masuk lagi ke kandangnya gitu ya. Ini ya teman-teman, ini situasi dan kondisi di komplek saya. Ini kompleks saya berada di wilayah Jakarta, perbatasan Jakarta dan Tangerang. Ini saya di pertengahan gitu ya teman-teman. Nah, buat kalian yang nanya, ya, kalau Rafael sholat itu jaraknya berapa meter sih Rafael dari rumah ke masjid? No, ini kompleks saya, ini gang saya. Ini di balik tembok ini udah masjid. So 1 menit nih nyampe. Nggak nyampe lah kalau kita lari 59 detik nyampe gitu kan, kiranya begitu kan. Oke, saya akan berdiri di sentral sini. Saya akan berdiri di sentral, ya teman-teman bisa melihat sendiri. Tapi menurut pandangan dari saya ataupun pantauan dari saya, sepinya, nauzubillah. Kemudian di sana ada Bapak Grab yang sedang mencari nafkah demi keluarganya, walaupun di masa PPKM, di masa-masa sulit ini, ya kita harus tetap bekerja, walaupun ya apa sih yang harus kita dapatkan selama ini. Nah, kita lihat itu di depan gang saya itu masih kelihatan kabut teman-teman, itu masih kelihatan kabut. Nah, ini saya gini deh, saya mutar. Ada yang lagi berjalan, sepi ya teman-teman, sepi. Nah, ini masjid nih teman-teman, ini masjid saya nih. Ntar saya maju dikit. Nah, ini masjid saya nih, di balik umbul-umbul ini. Ya, ini masjid saya. Ini bangunan bukan kantor saya sih, bangunan sarana pengajian anak-anak dan juga ibu-ibu gitu ya, TPQ atau Majlis Taklim biasanya di sini mereka. Mudah-mudahan ya kita bisa melalui virus ini bersama. Semoga virus corona ini semoga cepat berlalu ya teman-teman. Saya juga bukan bosan ya, saya juga sangat prihatin dengan negara ini ya. Saya bukan sebel, bukan benci sama corona, tapi saya sungguh sangat prihatin dengan kondisi negara kita sekarang gitu teman-teman. Di tengah wabah, kemudian perusahaan ada yang ada yang tutup gitu ya, dan harus merumahkan karyawannya. Itu disitulah yang menurut saya, selaku yang saya juga bekerja di bidang digital, itulah yang menjadi perhatian saya. Itulah yang harus kita perhatikan bersama teman-teman. Kalau misalkan perusahaan itu tutup semua, siapa yang akan mensupport sembako? Siapalah yang nanti akan mensupport telur misalkan? Terus siapa lagi yang mensupport pakaian kita gitu loh?
Ya nggak teman-teman, kalau kita nggak ada pakaian gimana kita mau keluar gitu kan teman-teman. Masa teman-teman setiap tahunnya nggak mau beli pakaian baru, setiap bulannya juga nggak mau nggak mau memberikan orang tua yang terbaik gitu kan. Ini buat teman-teman yang bekerja nih, teman-teman yang udah bekerja, mungkin angkatan saya yang udah kuliah. Nah, memang ya teman-teman, ya inilah pekerjaan saya sehari-hari, cuma bisa nge-vlog, cuma bisa memberikan edukasi, motivasi, ya cuma begitu doang teman-teman. Nah ini alhamdulillah ini kosan di depan saya, dan alhamdulillah ini ya teman-teman, bayangin kosan di depan saya ini, dia ini dulunya terisi oleh mahasiswa dan mahasiswi stan dan katanya di tahun ini itu stan ini memiliki asrama, katanya sekolah ini tuh memiliki asrama, dan artinya kosan ini bagaimana nasibnya. Dulu rame loh teman-teman, mahasiswa keluar masuk dengan pakaian putih hitam gitu ya teman-teman. Sekarang kita mungkin gak bisa melihat kondisi seperti itu lagi, kecuali memang dari perusahaan cleaning service gitu ya teman-teman. Ya tapi syukur ya teman-teman, saya orang tua saya masih bisa berusaha untuk mencukupi ya biaya pendidikan saya dengan cara beliau merintahkan tanaman gitu ya. Tapi ya lah itu ya, kalau ini istilahnya yang ini bisa jadi positif ya positif saja. Bahkan saya memiliki sahabat baik saya, dulu dia dulu dia itu berjualan ya, berjualan nasgor. Ini ada dua ya sahabat saya, yang satu di gang saya, yang satu di depan saya. Itu dia berdagang kayak nasgor, kue tiaw dan lain segala macam. Sekarang efek daripada PPKM itu semua tutup ya teman-teman. So inilah yang harus teman-teman harus bisa buka mata batin teman-teman. Kita lihat, jangan teman-teman memandang ke atas. Ingat teman-teman, walaupun teman-teman udah masih mandang ke atas, tapi di atas langit masih ada langit lagi ya. Artinya gini, kalau teman-teman memandang semua orang itu sultan, tapi masih ada yang lebih sultan lagi. Siapa? Tuhan adalah sultan kita ya nggak? Setiap hari bisa menciptakan manusia, kemudian bisa menciptakan bumi dan langit, kemudian menciptakan planet. Itulah sultan kita, itulah yang disebutkan Maha Sultan gitu ya teman-teman. Luar biasa ya teman-teman. Ini ada yang lagi lewat. Ini luar biasa teman-teman. Ya harapannya semoga perekonomian di komplek kita khususnya itu bisa kembali dengan normal. Dan itu tadi sebelah warung itu adalah kedai sahabat saya ya, kedai sahabat saya. Dan mungkin sahabat saya ini ya terbantu mungkin dengan online, tapi kasihan juga kalau misalkan mereka harus menutup kedainya di kala PPKM. Dan apalagi nih teman-teman yang saya bilang kemarin, PPKM itu mengharuskan kita makan di dine-in itu selama setengah jam. Dimulai dari kita pesanan itu udah datang, kita sudah pesanan sudah tiba di meja kita. Nah itu 20 menit setengah jam itu dihitung ketika makanan itu tiba di meja kita. Nah itu teman-teman, ya enggak panik sih, maksudnya perhatiin nggak teman-teman? Ya sekarang sih saya sih lebih cenderungnya kalau misalkan restoran tutup, saya masih bisa membantu UMKM yang kecil gitu ya teman-teman. Dan juga saya bisa membantu para pekerja yang jatuhnya itu per hari ya teman-teman, kayak ojek online itu kan jatuhnya per hari. Nah itu saya bisa membantu dengan cara ya saya memesan paket, nanti diantarkan oleh mereka ke rumah kita. Nah itu
melihat wajah mereka bahagia ketika menerima paket kita, ya itulah menjadi kesenangan kita. Nah, tapi kalau misalkan kita udah pesan paket tiba-tiba nggak ada di tempat, nah itu yang membuat membuat saya menjadi kasihan kepada mereka. Mereka yang harusnya sekali antar menjadi 2 kali karena orang ini tidak ada di tempat gitu teman-teman. Masya Allah ya, Allah menciptakan wabah seperti ini. Sultan kita, Maha Sultan malah menciptakan wabah segawat ini sampai jutaan bahkan puluhan korban berjatuhan gitu ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Itu yang harus kita istighfar ya teman-teman. Itu yang harus kita harus kita teladani, yang harus kita menjadi acuan kita. Ya kita berdoa gitu ya, berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Yang Maha Pencipta, semoga wabah pandemi ini diturunkan gitu teman-teman. Ya saya nggak bisa menunjukkan lebih. Mungkin kalau saya bisa keluar, nanti akan saya akan saya tunjukkan, tapi saya nggak menggunakan clip on ya teman-teman. Mungkin saya akan tunjukkan, mungkin kalau di jalan susah untuk membawa peralatan. Ini kan karena di rumah jadi bisa membawakan peralatan syuting dengan seadanya dan juga bisa menampung suara dengan baik. Kemudian kita melihat kembali di konstruksi ya teman-teman yang saya bilang kemarin. Nah, kita lihat juga di bidang konstruksi seperti saya lihat kemarin, saya tunjukkan kemarin. Nah, ini teman-teman. Jadi biasanya kan kalau kalau konstruksi yang besar biasanya dia ada pintu. Kalau ini cuma sepintu doang teman-teman. Motor parkir luar semua. Jadi motor parkir luar nggak masuk ke bangunan. Artinya mereka masih bisa menjaga social distancing. Apalagi ada mereka-mereka yang menginap gitu ya. Itu lebih membantu lagi tentang physical dan social distancing. Nah, ini saya mau tunjukkan lagi ya teman-teman. Ini matahari pagi masih kita dapatkan ketika kita masih bisa menikmati hidup, ketika kita masih dalam kondisi sehat. Nah, ini nanti yang akan dibutuhkan ketika teman-teman misalkan amit-amit, saya nggak mau mendoakan teman-teman terkena COVID gitu ya. Ini pasti akan susah dicari nanti. Mungkin ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman susah untuk ketemu dengan matahari, ya ini mungkin matahari yang gratis yang dikasih oleh Tuhan gitu ya, tanpa ada ongkir gitu ya teman-teman, tanpa ada ongkir, tanpa ada pajak. Nah, ini yang paling gratis. Tes gitu, teman-teman. Ya, mungkin itu mungkin bisa menjadi saya mungkin bisa memotivasi teman-teman hanya lewat itu saja. Ini tinggal dari kitanya, tinggal dari kaliannya, tinggal dari kedisiplinan kaliannya untuk bisa menaati, ya setidaknya menaati deh protokol kesehatan dan juga ikuti juga aturan yang sudah berlaku. Jangan sampai kita sudah mengikuti aturan dengan tidak baik, otomatis PPKM berpanjang. Kalau kita mengikuti aturan dengan baik, dengan mulus, dengan dengan legowo, dengan hati yang terbuka, insya Allah Corona COVID-19 tidak akan pernah datang di Indonesia. Dan bahkan kalau semua dunia ya, itu juga kalau misalkan mereka disiplin, dunia ini akan kembali tersenyum. Yang tadinya bersedih, terpuruk, sekarang mungkin dunia sudah semakin bisa bersenyum dengan lebar. Itu ya teman-teman. Maka saya juga mengingatkan kepada teman-teman di masa PPKM ini, tolong jangan pernah buang sampah sembarangan ya. Kita tahu dengan kalian membuang sampah sembarangan, disitulah tempat virus itu berada, disitulah
rumah virus berada. Jadi saya ingin mengimbau kepada teman-teman semua, jangan membuang sampah ya, karena itu di masa corona apalagi ya, itu kita paling takut kalau misalkan ada orang yang membuang sampah yang baunya sampai menyengat gitu ya teman-teman. Dan bahkan kita nggak tahu di dalamnya ada jarum suntik kah, atau ada apapun itulah, ada masker ya. Maka saya ingin memberitahu kepada Anda, saya kalau ketika udah buang masker pasti saya robek maskernya. Jadi supaya ketika sampah ini diolah, orang lain tidak merasa tertular dari kita gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk lagi. Harapannya semoga PPKM darurat ini bisa diterima ya dengan baik oleh kita, dan juga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Dengan kesehatan itulah teman-teman bisa menjadikan motivasi untuk teman-teman dapat memulai sebuah hidup yang baru tanpa virus gitu ya teman-teman. Dan saya selalu mengingatkan, jangan pernah mengadakan perlombaan apapun, anything di bulan Agustus ini ya. Kita cukup maknai bulan Agustus ini sebagai bulan yang penuh kemerdekaan ya. Bukan berarti kita di bulan kemerdekaan ini kita harus merayakan dengan cara-cara yang mengundang kerumunan gitu ya. Tapi dengan kita memaknai arti kemerdekaan, kita mengheningkan cipta, itu sudah cukup untuk kita menjadi orang yang yang bisa mensiasati kemerdekaan. Apalagi detik-detik kemerdekaan itu adalah detik-detik yang paling berharga. Pada saat tanggal 16 Agustus itu merupakan sebuah hari di mana detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia, yang dimana lagu Indonesia Raya itu esok akan berkibar pada tanggal 17 Agustus ya teman-teman. Teman-teman cukup teman-teman siasati dengan menyanyi lagu Indonesia Raya, kemudian menyanyikan Padamu Negeri, dan kita saya selalu di postingan saya di YouTube saya selalu memutar backsound Kulihat Ibu Pertiwi Sedang Bersusah Hati. Nah itu merupakan backsound teman-teman, backsound yang waktu awal-awal ya, yang waktu saya bilang teaser. Nah itu merupakan sebuah bentuk kepedulian kita terhadap Republik ini. Oke teman-teman, mungkin itu aja teman-teman. Saya kembali ingin mengingatkan kalian untuk jangan lupa untuk bersyukur, jangan lupa bahagia, jangan lupa mengucapkan kalimat alhamdulillah, karena hingga saat ini teman-teman masih bisa diberikan kesehatan, kenikmatan hidup meskipun wabah corona di mana-mana gitu ya teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman yang bisa Rafael sampaikan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat yang lebih kepada teman-teman dan bisa menyadarkan teman-teman betapa pentingnya tentang protokol kesehatan dan betapa pentingnya kita untuk di rumah doang itu seperti apa. Jadi buat teman-teman yang masih ngeyel untuk menjalankan aktivitas yang tidak bermanfaat ya, khususnya di luar ruangan ya, itu opini kalian masing-masing ya. Kalau saya, opini dari saya, kalau saya mau kena, saya harus keluar. Kalau saya nggak mau kena, saya harus di rumah doang gitu ya. Walaupun di rumah doang juga nggak jaminan, tapi setidaknya kita sudah merasa aman kalau misalkan kita berada di rumah doang gitu teman-teman. Itu aja mungkin video panjang saya hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa bagikan video ini kepada grup WhatsApp kalian, grup WhatsApp alumni sekolah SMA, SMP, kuliah ya. Semoga ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita bersama dan juga dapat memberikan memberikan motivasi kepada yang lain yang belum mengerti. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini.
Sampai ketemu di video selanjutnya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selalu sehat. Semoga teman-teman selalu bahagia. Saya berharap teman-teman selalu bersenyum. Itu aja teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya.